ini perkenalkan saya Sulistiorini atau saya biasa dipanggil Rini saja yang nanti akan memandu jalannya webinar kali ini. Sebelumnya saya apresiasi dulu untuk Dinda Tika yang telah menginisiasi kegiatan ini beserta adik-adik dari Kohati UPN Jawa Timur, sehingga kegiatan nasional ini bisa diselenggarakan dan tentu membahagiakan kita semuanya bisa bertemu dan berkumpul di sini. Yang pertama ini adalah narasumber yang hadir pada forum kali ini sangat luar biasa. Dinda Larasati, Ketua Kohati HMI Cabang Surabaya, kemudian juga Yunda Handayani, nanti akan saya sampaikan profil beliau, kemudian juga Bunda Eva Sundari ya. 3 narasumber cukup lengkap. Yang satu adalah mahasiswi aktivis Kohati, kemudian yang kedua adalah praktisi dan juga akademisi, yang ketiga profesional sekaligus juga politisi. 3 orang cukup lengkap saya kira untuk bisa menjadi bahan belajar kita dan juga bahan berbagi pengalaman kita sore hari ini. Nanti akan beliau-beliau akan menyampaikan beberapa hal dan juga beberapa penyampaian terkait dengan tema besar kegiatan kali ini, bagaimana peran perempuan, sebenarnya tidak hanya pada Kohati saja, tapi perempuan secara umum untuk menentukan watak atau untuk menentukan karakter bangsa. Saya kira 55 tahun Kohati, lebih dari setengah abad, bisa direfleksikan bagaimana peran dan kiprahnya. Dan nanti di forum ini juga akan kita ambil sari-sari atau inti-inti dari perjuangan-perjuangan beliau-beliau, narasumber juga, bagaimana turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga bagaimana nanti kita akan melakukan diskusi, bagaimana pendapat, bagaimana masukan, dan juga mungkin ada ide-ide cemerlang dari para peserta yang ada di sini, bagaimana meningkatkan peran daripada perempuan, terutama kalau saat ini kita lihat masih dalam kondisi pandemik COVID-19, kemudian bagaimana juga kita semuanya keluar dari hal-hal yang mungkin selama ini banyak mengekang kehidupan bermasyarakat kita karena kondisi pandemik ini. Seperti itu. Baik, langsung ini kawan-kawan atau teman-teman semuanya, saya sampaikan kepada narasumber yang pertama. Ini adalah Dinda Larasati, lahir di tahun 98, ya 10 Agustus 1998, saat ini tinggal di Lidah Wetan, Laka Santri, Surabaya. Latar belakang pendidikan S1 Bimbingan Konseling Islam UINSA. Kemudian tahun 2020 sampai sekarang masih berkuliah di S2 Komunikasi Penyiaran Islam UINSA. Untuk latar belakang organisasi, Ketua Umum Kohati Komisariat Dakwah Sunan Ampel, Ketua Umum HMI Komisariat Dakwah Sunan Ampel, dan saat ini sebagai Ketua Umum Kohati Cabang Surabaya.
Dinda Larasati sudah ada ya, sudah siap ya. Sekarang sedang ada di Jember rupanya. Iya, Bu. Namanya, iya, sedang mengikuti Musda Batko HMI Jawa Timur ya. Saya persilahkan waktunya 15 menit nanti masing-masing narasumber agar kita punya lebih banyak waktu untuk berdiskusi pasca penyampaian atau pemaparan materi. Silahkan. Baik, Ibu Sulis, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Handayani dan juga Ibu Eva, beserta Ibu Sulistiorini selaku pemandu acara pada sore hari ini, dan tak lupa yang terhormat adik-adikku dan juga teman-temanku semuanya dari Kohati UPN Veteran Jawa Timur, yang mana kita semuanya pada sore hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa silaturahmi bersama, kita kumpul-kumpul, saling kenal, saling sharing dalam rangka acara Kohati pada sore hari ini, yang alhamdulillah kemarin hari hanya tanggal 17 September. Dan yang kedua, salawat serta salam tetap tercurah pada Nabiullah Muhammad, yang mana kita semua hingga per hari ini, hingga saat ini kita diberikan menuju arah yang terang benerang, yakni admin Islam yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yang telah diberikan pada teman-teman semuanya untuk sharing sesi diskusi dalam rangka acara Milad Kohati oleh Kohati Komisariat UPN dengan tema peran Kohati dalam pembangunan watak bangsa Indonesia. Nah, berbicara terkait peran Kohati terutama yang perlu kita tahu untuk kita semuanya terutama dan juga saya sendiri sebagai kader Kohati, yang mana kita sebagai kader Kohati harus mengetahui apa yang menjadi potensi diri kita. Bagaimana caranya kita harus bisa memahami apa yang menjadi sesuatu ataupun daya diri kita sebagai seorang perempuan. Pertama, dan kita mengulas balik pada saat dahulu, di mana Kohati awal mulanya yakni dibentuk pada tanggal 17 September tahun 1966 dengan sebuah tujuan yang sangat mulia sekali kalau menurut saya, yakni terbinanya muslimah yang berkualitas insan cita. Terbinanya muslimah. Nah, itu kalau menurut saya sangat berat sekali. Terbinanya muslimah berkualitas insan cita, yang mana tujuan tersebut pada saat itu dibentuk sebagai motivasi dasar akan dibentuknya daripada Kohati. Dan peran Kohati ini merupakan sebuah wadah, yang mana sebuah wadah ini ada saya, teman-teman semuanya, dan dulunya mungkin dari ibu-ibu yang masih menjadi Kohati dan saat ini menjadi Forhati. Pada saat dulu, apa yang menjadi kemampuan diri kita sebagai anggota HMI Wati, di situ kita berdayakan, kita tuangkan, kita kontribusikan di dalam wadah Kohati. Itu. Sesuai dengan pasal 8, bahwa Santi ini sebagai pembina pendidik muslimah secara umumnya, secara khususnya, yakni bagaimana caranya HMI Wati ataupun Kohati ini bisa menegakkan, bisa mengembangkan bagaimana nilai-nilai keislaman dan juga keindonesiaan. Nah,
Dari tujuan awal terbinanya muslimah berkualitas insan kita dan juga ditarik kepada bagaimana peran Kohati sebagai pembina pendidik muslimah dan juga kita wajib untuk sama-sama mengembangkan dan juga menegakkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, perlu sangat sekali untuk kita melakukan suatu tahapan untuk mencapai hal-hal tersebut sesuai dengan daripada tujuan Kohati. Jadi kita sebagai kader HMI saat ini terutama kalau menurut saya per hari ini kita sudah bisa mencetak beberapa dari kader HMI menjadi tokoh-tokoh yang memang sebagai tokoh masyarakat dalam dunia publik di bidang politik ataupun di bidang-bidang yang lainnya. Tetapi kalau menurut saya pribadi saat ini, mulai zaman-zamannya sekarang-sekarang ini sangat disayangkan sekali karena banyak daripada kita sebagai kader HMI peran kita yang begitu yang begitu kuat, begitu besar, tapi kita sebagai kader HMI kita hanya sekedar mengikuti dan juga mencari sebuah eksistensi saja. Jadi kita hanya eksis saja, tanpa kita memikirkan dan juga kita bisa mengembangkan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai kader HMI. Ngomong masalah peran Kohati, kita memang dituntut untuk perlu sama-sama membangun diri kita sendiri, terutama membangun suatu potensi untuk kita kembangkan di teman-teman lingkup kita, sekomisariat, secabang, sebatko, dan juga seruntutan pengurus besar. Nah, jadi di sini Kohati itu sangat perlu untuk cara kita, bagaimana kita melakukan sebuah pembinaan, bagaimana cara kita melakukan sebuah peningkatan kualitas dalam diri kita. Kualitasnya apa saja? Misal dalam perihal akhlak, intelektual kita, keterampilan kita, sifat kepemimpinan kita, cara berorganisasi, ataupun persiapan kita menuju suatu keluarga ataupun untuk membentuk suatu keluarga. Jadi kita sebagai kader HMI Kohati, sebelumnya kita pun harus mengenal diri kita yang seperti tadi saya singgung. Kita sebagai perempuan, kita harus tahu peran kita sebagai perempuan. Ada 4. Yang pertama, di mana kita berperan sebagai seorang putri, bagaimana kita berperan sebagai seorang istri, bagaimana kita berperan sebagai seorang ibu, dan bagaimana kita berperan sebagai anggota masyarakat. Kita berperan sebagai seorang putri, seorang anak dari orang tua kita. Ada hak dan juga kewajiban. Ada sesuatu yang harus memang kita kerjakan dan sesuatu yang memang selayaknya kita terima sebagai seorang anak. Misal, kita sebagai seorang anak, kita punya suatu kewajiban di mana kita harus patuh sama orang tua, menjaga nama baik orang tua, dan kita pun juga mempunyai suatu hak yang memang itu perlu kita dapatkan. Kasih sayang orang tua, pengayoman daripada orang tua. Terus yang kedua sebagai seorang istri. Bagi teman-teman di sini, mungkin yang sudah berkeluarga, kalau saya sih di sini masih belum berkeluarga, sebagai seorang istri, bagaimana sikap kita terhadap suami, sopan santun kita terhadap suami, bagaimana cara kita menghargai suami, dan kita pun juga berhak untuk mendapatkan suatu kasih sayang. Nantinya apabila mempunyai seorang anak, otomatis kita pun juga berperan sebagai ibu. Peran sebagai ibu pun juga banyak sekali. Nanti di sini mungkin dari ibu-ibu narasumber berikutnya akan menjelaskan lebih bagaimana peran kita sebagai seorang ibu. Kita juga berkewajiban untuk ngerumat anak, merawat anak,
sama-sama merawat keluarga. Dan yang terakhir adalah peran kita sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai anggota masyarakat, kita hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Jangan dianggap peran sebagai anggota masyarakat, kita sebagai perempuan harus menunggu kita berumah tangga terlebih dahulu untuk kita bisa menjalankan peran sebagai anggota masyarakat. Bukan. Tapi contoh misal saat ini, kita masih kuliah. Kita hidup di dalam satu lingkungan kampus, satu lingkungan masyarakat, baik itu di kampus ataupun di rumah. Kita mempunyai suatu kemampuan yang baik. Kalau mau gabung dengan ibu-ibu PKK, ikut komunitas apapun itu yang bisa mengembangkan suatu potensi baik dan juga perubahan baik untuk para perempuan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut, monggo kita bisa ikut serta di situ. Jadi nggak ada batasan-batasan kita sebagai perempuan, meskipun posisi kita sebagai mahasiswi ataupun masih sekolah mungkin dulu waktu kita SMA, kita nggak ada batasan untuk bagaimana caranya kita bisa saling mengeksplor diri kemampuan kita, mengembangkan kemampuan kita, sama-sama mengajak teman-teman kita yang perempuan terutama untuk meningkatkan suatu kualitas diri yang lebih baik di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Itu secara umum peran kita sebagai perempuan. Maka perlu dengan sangat bangsa kita dengan adanya gerakan-gerakan peran-peran perempuan. Perempuan-perempuan yang mempunyai suatu kemampuan akhlak yang baik, insya Allah nantinya pasti bisa mendidik anak cucunya, anak turunnya yang lebih baik lagi. Dan insya Allah bisa mencetak suatu generasi, seorang penerus bangsa nantinya yang bisa membawa bangsa kita, bisa membawa masyarakat lingkungan sekitar kita menjadi perubahannya lebih baik lagi. Dalam acara milad ini, seringkali ya kita dalam acara dari milad ke milad ke hati terutama, ataupun peringatan hari-hari perempuan yang lainnya, terkadang kita mempunyai suatu acara, bikin suatu acara, tapi hanya berhenti pada tahap penyelesaian program acara ini terselenggara, dan juga kita mempunyai suatu eksistensi aja kalau kita sudah menyelenggarakan suatu acara yang wow. Tapi setelahnya itu kita lupa apa yang dipesan dari suatu acara tersebut untuk kita lakukan, untuk kita kembangkan. Misal dari teman-teman komisariat UPN Kohatinya. Ini saya anggap acara ini sangat besar dan juga bersyukur sekali ada para narasumber dan juga para peserta lainnya dan juga Ibu moderator yang mana contoh dari beliau-beliau yang beliau-beliau ajarkan nanti, yang beliau-beliau nanti tuangkan dari sisi pengalamannya sampai perjuangannya hingga jadi saat ini bisa jadi contoh bekal untuk membawa adik-adik komisariat kita, membawa adik-adik hati kita di cabang, di komisariat, di korkom, di tingkat batko, PB, untuk membawa ini adik-adik kita. Bagaimana caranya kita bisa membawa adik-adik kita dengan suatu peran kohati yang benar-benar memang berat. Kita harus mengembangkan suatu nilai keislaman dan juga keindonesiaan, keperempuanan, itu sangat berat. Tapi jangan berhenti sampai tahap eksistensi saja. Itu. Dan di sini dari Kohati, harapan saya pribadi sebagai Ketua Umum Kohati Cabang Surabaya, pertama saya sangat senang sekali dan juga bangga dari teman-teman Kohati Komisariat UPN pada khususnya dan juga teman-teman Kohati yang lainnya, nggak cuma khusus di Surabaya sendiri, tapi juga di luar cabang daripada Surabaya. Ini ada dari beberapa daerah peserta diskusi pada sore hari ini.
saya bangga atas silaturahminya pada acara milad kali ini antara Kohati ataupun juga ada ibu-ibu Forhati ataupun dari lembaga-lembaga yang lainnya, lembaga-lembaga perempuan yang lainnya. Yang kedua, eksistensi yang kita dapat dari suatu program acara, dari suatu aktivitas kita, perjuangan kita di ranah perempuan, ayo kita kembangkan, kita tarik orang-orang sekitar kita. Kita woman support woman lah. Sesama teman perempuan kita harus saling support. Jangan sampai kita saling menjatuhkan antar teman perempuan kita. Kita saling support, kita sama-sama mengembangkan potensi kita yang terbaik. Pasti dari hal tersebut, dari potensi yang sudah kita kembangkan, apa yang nantinya kita dapatkan itu bisa terlihat. Itulah nantinya yang insya Allah akan jadi suatu perubahan baik, pembangunan baik untuk bangsa kita. Dan untuk kali ini saya terima kasih banyak pada teman-teman Ketua Komisariat UPN. Untuk selanjutnya nanti bisa dilanjutkan oleh narasumber-narasumber berikutnya. Dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun kurang dari yang saya sampaikan pada sore hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya satu, untuk teman-teman HMIwati, Komisariat UPN terkhusus, dari cabang Surabaya ataupun kita keluarga besar daripada Kohati se-Nusantara, se-Indonesia, ayo kita jadi perempuan yang bisa memberdayakan diri kita. Bukan melulu kita meminta kesetaraan. Karena perempuan itu diberdayakan, bukan untuk disetarakan. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Dinda Larasati jangan beranjak dulu ya, karena nanti pasca penyampaian materi dari masing-masing narasumber nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi jika para peserta, kawan-kawan atau teman-teman semuanya, Yunda, Dinda, dan seluruh hadirin, ada pertanyaan, ada sharing-sharing, ada masukan-masukan, silakan untuk menulis di kolom chat atau nanti pasca penyampaian materi bisa raise hand untuk kita buka line-nya untuk bisa bertanya atau berdiskusi secara langsung. Baik, terima kasih untuk Dinda Larasati, luar biasa, Ketua Kohati HMI Cabang Surabaya, telah menyampaikan pandangannya dan juga gagasannya terkait dengan Kohati, bagaimana peran Kohati saat ini dan juga kedepannya seperti apa, bagaimana kemudian kesetaraan dan juga pemberdayaan ya, diberdayakan. Dan untuk narasumber yang kedua, ini juga sudah hadir bersama dengan kita semuanya, Yunda Dr. Handayani, Dr. Handayani, Magister Kesehatan. Beliau lahir di Madiun, Jawa Timur juga ya. Saat ini merupakan akademisi dari Universitas Airlangga yang saat ini dipercaya sebagai dekan FK UNSA pada periode 2017-2022. Selain itu, beliau juga pengurus Asosiasi Fakultas Kedokteran Swasta Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Riwayat pendidikan ini SD sampai dengan SMA di Madiun, kemudian S1 di
dan profesi Fakultas Kedokteran di UNER, S2 dan juga S3, begitu juga di Universitas Airlangga Surabaya. Riwayat organisasi di HMI mulai dari komisariat Fakultas Kedokteran UNER, kemudian juga di pengurus HMI cabang Surabaya, dan beliau ini terakhir kemarin sebagai Korpres Kohati Majelis Wilayah Jawa Timur ya, Yunda Handayani. Dan saat ini juga riwayat pekerjaan beliau tadi selain di Dekan Fakultas Kedokteran UNUSA, juga sebagai dokter PTT di Puskesmas Seberang Padang, di Kota Padang itu ya. Ya, jauh sekali. Kemudian dosen PNS Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Kemudian banyak sekali ini, kalau saya baca ini tidak selesai sampai dengan berakhirnya kegiatan diskusi ini. Dan terakhir sebagai selain sebelum menjadi dekan juga wakil dekan 1 Fakultas Kedokteran UNSA tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Monggo saya persilahkan, saya kira Yunda Handayani sudah banyak malam melintang di dinamika keperempuanan di Jawa Timur dan juga di Indonesia. Monggo Yunda untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi kita semuanya. Terima kasih untuk moderator kita, Mbak Sulistiorini dari Pacitan ya. Luar biasa ini moderator juga luar biasa semua ya. Baik, mungkin dari panitia apa bisa share screen-kan materi saya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir secara virtual dalam rangka peringatan Milad ke-55 Korps HMI Wati, khususnya yang diselenggarakan oleh Kohati Komisariat UPN ya, saya lupa namanya, Jenderal Sudirman ya, bagus sekali namanya, sangat menginspirasi. Salam dan sholawat semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat terbaiknya. Semoga kita semua dapat mengikuti dan meneladani semua yang telah diajarkan dan dicontohkan beliau sepanjang hidupnya. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati teman-teman ketua panitia dan krunya dari Kohati dan juga HMI Komisariat Jenderal Sudirman UPN Surabaya begitu ya. Juga para narasumber tadi ada Adik Larasati dan Mbak siapa ya satu lagi saya tidak ingat ya. Juga seluruh peserta yang hadir hari ini, saya lihat bukan hanya Kohati juga yang hadir ya, ada juga yang bapak-bapak atau mas-mas yang ikut hadir di sini ingin mengikuti juga kiprah dari Kohati begitu ya. Baik, kita lanjut ke materi. Mungkin ini hanya sebagai pemantik saja karena di dalam judul kita membahas diminta kemarin itu membahas untuk peran Kohati sebagai atau dalam pembangunan karakter atau watak bangsa begitu ya. Jadi nanti ada beberapa terkait karakter yang ideal atau yang kita harapkan itu seperti apa. Slide, Mbak. Ya, tentu ini karakter bangsa ini yang kita ingin
bangun ya melalui peran Forhati. Lanjut. Nah, latar belakang dari pembangunan karakter ini adalah bersumber dari cita-cita luhur atau amanah dari para pendiri bangsa Indonesia yang tertulis di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian fenomena keseharian kita, khususnya pada saat ini, kita bisa melihat sikap dan perilaku masyarakat kita banyak yang masih belum sejalan dengan karakter ataupun watak bangsa yang semestinya dijiwai oleh falsafah Pancasila, yaitu religius, humanis, nasionalis, demokratis, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Kita mengharapkan karakter yang dimiliki oleh bangsa kita nantinya adalah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berikutnya, keajekan perhatian terhadap pembangunan karakter bangsa. Ini masih belum terjaga secara optimal. Dulu itu ada namanya BP4 ya, Badan apa istilahnya itu yang mengawal nilai-nilai Pancasila dan implementasinya di dalam masyarakat. Tapi kemudian badan itu dibubarkan ya, sekarang tidak ada lagi. Yang dibentuk sekarang ini adalah yang yang diketuai oleh Ibu Mega itu ya, BIP ya. Namun kita belum melihat sama sekali, rasanya ya, saya sendiri belum melihat ya rasanya, saya tidak tahu seperti apa program ataupun kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi secara umum masyarakat belum melihat kiprah dari badan tersebut dan hubungannya dengan pembangunan karakter bangsa. Oleh karena itu perlu adanya revitalisasi dalam hal pembangunan karakter ataupun watak bangsa sehingga nanti bisa sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Lanjut slide. Slide, Mbak. Lanjut. Slide-nya lanjutkan. Apa sudah terlihat, Ibu? Halo. Lanjut, Mbak. Ya, sebentar. Oh, sudah Anda share ya? Iya. Ini belum bergerak ini Ya, di masih layar. di latar belakang. Atau saya aja share screen boleh? Ya, sudah ini, Yunda. Sudah, oke ya. Kemudian, terima kasih, Dek. Ya, ada 10 tanda-tanda zaman ya bahwa sebuah bangsa itu menuju jurang kehancuran. Jadi sebenarnya karakter atau watak bangsa ini adalah satu hal yang sangat penting karena bagaimana suatu bangsa ataupun negara itu bisa tegak, bisa kokoh, bisa bertahan, bisa berdaulat begitu ya, sangat dipengaruhi atau ditopang oleh karakter dari bangsanya ya. Kita lihat hal-hal yang mungkin ini ya, mungkin kita lihat sehari-hari, sebagian dari tanda-tanda ini bisa kita lihat. Yang pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Beberapa berita ada yang remaja berkelahi, ada yang meninju gurunya, dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, budayanya sikap ketidakjujuran. Ya, di mana-mana ada ya, termasuk ini korupsi dan sebagainya itu kan tidak jujur ya. Kemudian yang ketiga, sikap fanatik terhadap kelompoknya, peer group ya, pernah terjadi perkelahian antar geng ya. Itu adalah karena mereka fanatik terhadap kelompoknya. Yang keempat, rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Ini juga sesuatu yang perlu kita perhatikan bagaimana supaya ini bisa kita kembalikan ya.
hormat kepada orang tua dan guru, ini juga suatu hal yang penting. Kelima, semakin kaburnya moral baik dan buruk, kita sulit membedakan ya. Apalagi kalau di antara remaja mungkin ya, ketika diajak oleh temannya misalnya nge-mall atau kemana ya, mau menolak dia sungkan ya. Kemudian ketika diajak yang lebih, kalau nge-mall saja mungkin tidak apa-apa ya, tapi kemudian ketika itu mengarah ke sesuatu yang tidak baik ya, yang maksiat dan sebagainya, jangan sampai itu nanti tidak bisa membedakan. Meskipun itu teman, kalau ajakannya tidak baik ya harusnya tetap kita berpegang pada moral ataupun agama. Keenam, penggunaan bahasa yang memburuk. Nah, ini sekarang kita agak susah ini, bahasa dari anak-anak muda ini sudah terjadi pergeseran ya, karena perkembangan bahasa yang kemudian tidak diikuti atau tidak ada pakemnya yang dibahas secara luas di dalam masyarakat. Kemudian yang ketujuh, meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan juga seks bebas. Kedelapan, rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan sebagai warga negara. 9, menurunnya etos kerja dan adanya saling curiga. Ke-10, kurangnya kepedulian di antara sesama warga. Ya, ini dari apa ini? Ada bukunya ini. Lanjut, Mbak. Ya. Permasalahan bangsa dan negara kita ya. Mungkin juga negara lain bisa saja juga mengalami ya. Yang pertama, disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila. Mungkin bukan hanya dihayati ya, harusnya implementasi ya. Jadi ini perlu dikawal bagaimana pemahaman dan juga penghayatan ya, sikap dan perilaku nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Berikutnya, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini tentu kita melihat, sama-sama melihat ya, berbagai berita bagaimana penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas ataupun kewenangannya mengatur dan mengelola negara. Sangat luar biasa perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, gitu ya. Memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa, ya mungkin ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang juga seperti tidak terlihat, tetapi ini ada ancaman ini ya. Melemahnya kemandirian bangsa, ini sudah banyak mungkin di media, baik media mainstream maupun medsos ya, bagaimana negara kita saat ini lemah secara kedaulatan negara ya terhadap bangsa-bangsa lain di dunia. Lanjut, Mbak. Halo. Ya, jadi cita-cita dari para pendiri bangsa kita itu adalah menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lanjut, Mbak. Halo. Ya. Selanjutnya ini karakter bangsa itu apa ya? Ya, karena kita membahas karakter bangsa, tentu kita harus samakan dulu persepsi. Karakter bangsa adalah karakter dari individu atau pribadi yang menjadi identitas atau jati diri bangsa. Artinya nanti setiap diri atau individu di dalam negara atau bangsa tersebut mestinya memiliki ciri-ciri atau identitas yang serupa, begitu ya. Karakter artinya kepribadian, termasuk di dalamnya cara berpikir, nilai-nilai, dan watak yang tercermin melalui sikap, perilaku, dan tindakan. Menjadi ciri-ciri bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pedoman
yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut, Mbak. Lanjutkan, Mbak. Halo? Apa belum terlihat Ibu? Di saya sudah terganti slide-nya. Belum. Oh iya, iya. Ini masih karakter bangsa ini ya. Mau ke bawahnya lagi. Sebentar, Apa Ibu. hilang sinyalmu ya? Ya, di layar kami juga masih belum berpindah, masih di karakter bangsa. Mungkin Anda tutup aja, Mbak. Oh ya, udah. Oke. Baik. Ya, lanjutnya nilai-nilai karakter yang berlandaskan budaya bangsa. Ini adalah karakter-karakter yang kita harapkan, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Lanjut. Mohon maaf, 5 menit lagi, nggih, Bunda. Iya, ya. Nah, ini pendidikan karakter. Lanjut, Mbak. Jadi pendidikan karakter ini erat kaitannya dengan pembiasaan. Lanjut deh, ya. Jadi memerlukan komunitas ya. Ada keluarga, sekolah, institusi, keagamaan, media, dan lain-lain. Lanjut deh. Nah, strategi ataupun kebijakan untuk pendidikan karakter ini tentu harus bekerja sama ya untuk tercapainya tadi, karena harus mendidik dari banyak orang ya. Pembangunan dan pendidikan moral karakter dengan berbagai nama metode sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan, baik Orde Lama maupun Orde Baru, namun masih belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Lanjut. Lanjutkan, Mbak. Ya. Nah, ini karakter bangsa tadi ya, hampir sama yang di atas. Lanjut. Lanjut, Mbak. Agama menjadi nilai utama dalam pembangunan karakter. Lanjut. Perlu bersama-sama, yakni sekolah, masyarakat, dan keluarga. Lanjut. Lanjut. Ya, ini etika. Nah, keluarga, terus. Ya, ini kiranya yang bisa saya pikirkan bagaimana peran Kohati ataupun HMI, Gambarnya wong ya. yaitu di Kayaknya artinya apa? komunikasi, informasi, dan edukasi. Mungkin ini yang bisa diperankan oleh Kohati. Komunikasi ada di dalamnya media massa, media sosial, dan juga mungkin tatap muka dengan berbagai kelompok masyarakat. Informasi ini bisa melalui penelitian dan publikasi. Ini bisa bekerja sama atau berkolaborasi nanti dengan para seniornya ya dari Forhati, khususnya yang ada di pendidikan ataupun yang ada di pemerintahan, bisa membantu atau mensupport untuk penelitian dan publikasi. Edukasi baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Lanjut. Ya. Selamat Milad ke-55 untuk Korps HMI Wati, khususnya di UPN Surabaya. Semoga sukses membangun karakter bangsa. Lanjut. Lanjut. Terima kasih. Salam Yakusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Yunda Handayani. Ini
pas waktunya ini. Dan seperti tadi disampaikan yang pertama dari Dinda Larasati bahwa tujuan dari Kohati ini adalah terbinanya muslimah yang berkualitas insan cita. Ternyata ketika kita komparasikan dengan yang disampaikan oleh Yunda Handayani sebagai narasumber kedua bahwa tujuan dari bangsa Indonesia ini adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ketika kita gabungkan dua tujuan ini, ternyata memang tujuan akhirnya sama ya, masyarakat adil dan makmur begitu. Sehingga peran perempuan untuk menciptakan watak ataupun juga karakter bangsa ini sedikit demi sedikit tadi sudah mulai terkuak begitu ya. Dan bagaimana caranya, tentu dengan komunikasi, dengan informasi dan juga dengan edukasi seperti yang disampaikan oleh narasumber kita yang kedua. Dan selanjutnya untuk melengkapi sesi penyampaian materi kepada narasumber kita yang ketiga, ini sudah hadir di sini. Bentar saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Saya yakin para peserta yang ada di sini sudah tidak asing lagi dengan beliau ini. Kalau masih asing berarti tidak suka nonton TV ini dan juga tidak suka baca internet, baca berita di internet begitu ya. Iya, beliau sangat terkenal sekali. Bunda Eva Kusuma Sundari, ini juga asli dari Jawa Timur. Beliau ini saat ini bertempat tinggal di Cawang, Jakarta Timur. Kemudian sama juga kalau saya bacakan riwayat pekerjaan dan juga riwayat organisasi ini nanti mungkin sampai malam nanti tidak selesai saya membacakan ini. Tapi beliau saat ini sebagai Direktur Institut Sarinah ya, Bu Eva, dan pengalaman beliau tentu dalam emansipasi perempuan di Indonesia dalam rangka meningkatkan harkat martabat dan juga pengetahuan keterampilan perempuan di Indonesia tentu sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Beliau juga malang melintang di sebenarnya tidak hanya di dunia keperempuanan saja, tapi juga sebagai politisi beliau juga banyak mengambil peran dalam hal penentuan kebijakan, terutama kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap kaum perempuan, begitu ya. Saya persilahkan beliau, Bu Eva Kusuma Sundari, untuk bisa menyampaikan materinya. Ini sama dengan narasumber yang sebelum-sebelumnya, waktunya 15 menit nanti agar kita bisa lebih banyak ruang lagi untuk bisa berdiskusi. Monggo saya persilahkan. Bu Eva. Datanya lain di mute. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya yang baik. Untuk pertama tentu saya ingin mengucapkan selamat Dirgahayu ke-55 ya dari teman-teman Kohati. Semoga semakin jaya Kohati ke depan, dan tentu Kohati menjadi barometer kami ya untuk melihat bagaimana sebetulnya tantangan bagi perempuan dalam organisasi yang didominasi laki-laki itu bisa mendapatkan tempat posisi yang sama di dalam organisasi. Nah, itu mungkin tantangannya. Begitu kita selesai dengan tantangan kita yang diri sendiri dulu, baru kemudian kita bisa juga untuk bergerak keluar. Ini saya sampaikan ke semua teman-teman yang aktif di organisasi mahasiswa ya, karena perempuan suka jadi
number 2 gitu kan. Berat sekali kalau disuruh jadi ketua. Di GMNI misalkan tempat saya besar, beberapa kali ketumnya perempuan tapi harus pecah berantakan gitu ya. Jadi berat dan tapi bagaimanapun kalau kita aktif di organisasi mahasiswa itu selalu punya modal untuk kemudian bertarung di real life ya. Ketika saya sangat merasakan itu kerjasama dengan teman-teman yang punya background aktivis mahasiswa itu gampang sekali, kayak komunikasi nggak usah banyak bicara verbal ya, mesti saling paham gitu ya. Baik terutama teman-teman Cipayung ya, itu kan gampang sekali karena kesejarahannya sama, kemudian juga tantangannya sama dan seterusnya. Tapi dimanapun perempuan masih belum leading di semua organisasi mahasiswa, saya melihatnya begitu dan itu tantangan kita ya. Jadi area yang kita harus kita taklukkan itu adalah rumah kita dulu gitu. Pertama kepala kita ya kalau perempuan, dari kepala kita baru kemudian rumah kita, baru kita bisa pakai teori resonansi untuk menyebarkannya di lingkungan kita yang lebih luas. Tapi beresi dulu dengan apa yang ada di kepala kita. Saya suka menjadi common enemy ya di teman-teman GMNI itu karena saya ngeyel ya. Jadi di alumni GMNI, saya pengurus alumni GMNI di DPP. Kalau webinar, saya akan teriak-teriak kalau nggak ada narasumber perempuannya. Saya nggak setuju. Kalau nggak kamu sulit untuk mencari narasumber perempuan, aku yang maju. Mas Viva Yoga pernah saya telepon. Mas, gak ono wedok ta? Karena dia pasang kegiatannya alumni nama-nama besar, Mas Bambang Susatyo, kemudian pokoknya nama besar KB. Loh, enek Vena Valinka ada, kemudian teman-teman HMI Mbak Lena Mukti ada, dan mereka lo nggak bodoh Mas, aku bilang gitu. Terus akhirnya iya Mbak tak ganti. Nah, saya konspirasi sama Mbak Nini, ya Mbak Nini Rahayu. Mbak Nini aku nesu ki sampean tak ewangi nesu, aku bilang gitu. Apa Mbak, apa gitu. Itu di grup grup besar aktivis-aktivis perempuan berbagai lini begitu. Nah, saya ngonangi karena saya dapat bocoran akan ada pertemuan alumni HMI, ternyata nggak ada perempuannya. Udah marah-marah kita. Terus akhirnya bisa masukin Mbak Nini Rayu. Mbak Nini kamu kudu siap. Aku sungkan, aku yang marah-marah masa diriku sendiri. Nggak ada yang berani selain kamu, saya bilang gitu. Langsung akhirnya ada wajah perempuan. Jadi sekarang saya lagi kampanye untuk non-male panelis, non-all male panelis. Jadi tidak boleh semua panelis itu laki-laki, harus ada perempuannya. Nah di GMN itu sebel sama saya. Ada Mbak Eva, hati-hati, ada Mbak Eva, gitu sudah. Karena saya ngeyel. Karena suara perempuan harus didengarkan di dalam semua isu-isu. Dan karena pengalaman perempuan itu pengalaman unik ya, yang perempuan, yang laki nggak tahu, tapi kita ngalami. Contohnya, ini saya gergeran ini di grup perempuan MPI. Jadi yang bikin Mbak Lena Mukti, P3, terus bikin semua dikumpulin di situ. Bahas tentang sakit menstruasi, post menstruasi itu. Yang bicara semua dokter-dokter laki. Sampai ngomong, itu bapak-bapak itu mensnya gimana itu caranya mens? Tahu nggak gitu? Memang mereka dokter, tapi mbok yao orang yang representatif ya, yang mengalami itu juga diundang begitu loh. Yang tahu dilep itu kan perempuan toh. Dokter meskipun profesor tumpuk 3 lah, merasa nih dilep itu kan enggak tahu ya. Dia tahu oh dilep gitu. Tapi gimana sengsaranya dilep itu kan enggak tahu. Jadi contohnya gampangnya seperti itu. Enggak usah karena berbasis ijazah, tapi berbasis pengalaman tubuh perempuan itu menyebabkan kita mempunyai pengalaman unik ya di dalam bermasyarakat. Begitu. Aduh, saya sangat bersemangat sampai lupa menyapa narasumber yang lain. Maaf ya, Mbak Andayani dan juga Laras ya. Oke, jadi itu pengalaman saya untuk advokasi langsung. Dan itu saya minta tantangan teman-teman di Kohati ya. Kalau teman-teman HMI bikin acara harus ada perempuannya, karena
akan memperkaya diskusi gitu. Baik, saya punya slide yang bisa ditayangkan. Saya persiapkan lama, saya permak ulang lagi. Ketika teman-teman bicara tentang tadi sudah sih dimulai ya Bu Ayunda Handayani tadi sudah bicara tentang Pancasila, kemudian sebagai kepribadian. Saya ingin memperdalamnya saja. Yang paling penting bahwa bedanya Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain itu adalah bahwa kita ini jalan tengah. Jalan tengah yang mencari baiknya kapitalisme, yaitu tentang kebebasan dan boleh mempunyai properti, dan baiknya sisi sosialisme, yaitu solidaritas sosial. Tapi Bung Karno pada saat diskusi itu menantang audiens. Kita punya pilihan, mau milih cara Pakistan atau mau milih cara Turki. Dua-duanya mempunyai geografis yang sama, yaitu demografis yang sama, yaitu sebagai negara yang dominan Muslimnya. Kalau Pakistan menggunakan Quran sebagai dasar negara. Kalau Turki milih sekuler. Zaman itu ya, Turki zaman Kemal Atatürk. Tapi saya tidak mau milih dua-duanya. Dia ngomong begitu. Saya milih Pancasila, yaitu ideologi yang membuka ruang bagi agama, tapi tidak menjadikan salah satu agama sebagai dasar negara. Jadi negara mengakui. Jadi ini unik sekali Indonesia itu. Jadi bukan negara berdasar agama, tapi bukan juga sekuler, gitu. Jadi karena apa? Kita punya menteri agama. Kalau di negara sekuler nggak ada menteri agama. Semua diserahkan, ini wilayah privat, nggak boleh. Tapi kita punya UIN, ya, IAIN, menteri agama ngurusi haji, menteri agama juga ngurusi agama-agama lain. Ini bedanya kita dengan negara sekuler, gitu. Jadi istilahnya Bung Karno, Pancasila itu adalah ideologi nasionalisme religius, yaitu berketuhanan. Lalu gimana cara memaknainya? Ini Bung Karno pada saat 1 Juni ya 1945 itu bicara kita akan bangun negara yang bukan berdasarkan perorangan, bukan berdasarkan kelompok, tapi berdasarkan kebangsaan. Kebangsaan itu adalah rasa. Jadi kalau orang Jawa itu rasa yang menyatukan kita. Kalau Bupati Trenggalek itu, aku punya cara gampang, Mbak, bahwa kita beraneka ragam. Pancasila itu adalah penyebutnya. Penyebutnya itu disamain sehingga nanti bisa dijumlahin, gitu kayaknya. Jadi ada pembilang, ada penyebut. Pembilangnya itu mau macam-macam, tapi agar supaya bisa komunikasi, agar bisa supaya bekerja sama, kita harus mempunyai basis yang sama, yaitu Pancasila tadi. Nah, Pancasila itu di dalam penjelasan Bung Karno itu adalah antar sila itu saling menjiwai. Ya. Antar sila. Jadi kalau berketuhanan harus ada kemanusiaannya, berperadaban. Jadi tidak boleh egois, nggak boleh menangi, nggak boleh sok mayoritas sehingga minoritas dikalah-kalahin. Karena kita negara hukum ya. Jadi semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Itu clear ya. Tapi ketika kita bicara tentang kemanusiaan ataupun itu diurai lebih jauh oleh Bung Karno. Ada ketuhanannya, kemanusiaannya itu. Nah, kemanusiaannya apa? Bung Karno ngomong ayat. Jadi bukan berdasarkan textbook melulu. Dia bicara ayat. Misalkan bahwa itu ayat yang selalu dirujuk untuk undangan pernikahan itu. Dan saya ciptakan kalian bersuku-suku, berkelompok-kelompok untuk saling komunikasi dan berpasang-pasangan. Di situ dia menyatakan bahwa semua orang itu di hadapan Tuhan itu sama, gitu loh. Yang beda adalah tingkat ketakwaan kita, kemanfaatan kita. Jadi tidak boleh ada diskriminasi. Dan saya suka sekali Bung Karno karena Bung Karno pernah menyelenggarakan pendidikan kaderisasi untuk perempuan. Dan di sila kedua inilah tempat kita gantung ya, menggantungkan janji bahwa perempuan berkedudukan sama di hadapan negara, yaitu Bung Karno bicara bahwa
ketuhanan kemanusiaan yang adil beradab itu bukan hanya sara, berbasis sara, tapi juga seksualitas atau gender ya. Gender itu kan unit analisis bisa golongan, bisa umur, bisa desa kota atau Jawa luar Jawa. Jadi itu gender ya. Bukan laki perempuan begitu aja enggak. Gender itu adalah konstruksi tentang rules, tentang peran dari seseorang, peran dari manusia. Kalau di kita kan semua orang tua ya dihormati. Role-nya adalah didengarkan untuk menasehati dan seterusnya. Kalau jalan di depan ya kita tunduk begitu. Itu rules ya. Rules-nya anak muda menghormati orang tua, melindungi yang kecil, itu gender rules, itu analisisnya seperti itu. Tapi unitnya juga bisa kelompok. Kenapa kok alokasi anggaran untuk Papua sebagai penyumbang PAD pendapatan nasional terbesar, kok life expectancy-nya terendah di Indonesia? Itu juga analisis gender. Jadi ada ketidakadilan yang dialami oleh teman-teman Papua. Karena di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, itu ketinggalan semua. Bahkan angka harapan hidup aja terendah di Indonesia. Itu dianalisis dalam budgeting ya, gender budgeting itu analisisnya sampai sebegitu ya. Dan kenapa manula kita kok tidak sosial proteksinya rendah? Itu kita soal juga. Nah, perempuan itu dijanjikan kesetaraannya di sila kedua ini. Dan itu karena ketuhanan. Sila pertama, Bung Karno juga ngomong ketuhanan. Yang ketiga pun basisnya adalah ayat juga. Yang keempat musyawarah misalkan yang saya ingat ya. Kenapa kita harus tidak mau demokrasi langsung yang one man one vote? Karena Bung Karno lihat tuh di sistem parlementer selalu yang kepilih orang-orang itu juga. Dan ketika orang-orang itu juga yang terpilih, yaitu dinasti, the royal family, tidak ada perubahan kemakmuran, kesejahteraan. Jadi saya nggak suka dengan one man one vote. Itu memang gampang nyoblosnya, tapi tidak ada kemajuan kesejahteraan. Tidak ada mobilitas kekayaan. Jadi struktur kekayaannya itu macet di situ. Jadi Bung Karno mengembangkan sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Sosionasionalisme itu adalah ketika demokrasi politik itu berbarengan dengan demokrasi ekonomi. Jadi nggak bisa kita nyoblos gampang, tapi nyari duitnya, nyari kemakmurannya, pengen sekolahnya mahal banget, dan seterusnya. Teman-teman tahu nggak di Tunisia yang dasar negaranya itu Quran, itu dari PAUD sampai S3 gratis. Jadi perempuan di sana itu wakil ketua DPR, wakil presiden. Ketika saya tanya teman-teman saya, kok bisa ya maju kayak gini? Nah kita itu mental block untuk kesetaraan, yaitu pendidikan itu digratisin negara, Pak. Yang itu teman saya, namanya Iman, ya perempuan tapi namanya Iman. Oh saya, waduh bener kamu bilang gitu. Jadi kalau yang viral kan suka saya ada viral ya, bahwa perempuan Tunisia demonstrasi untuk poligami. Tak forward ya. Itu gila negaramu ya. Itu loh menuntut kesetaraan, bukan untuk poligami, dia ngomong gitu. Jadi saya punya source person yang saya bisa verifikasi setiap ada berita-berita yang hoax itu berkaitan dengan Tunisia, termasuk tanah ya. Tanah itu kan pernah diisukan ya bahwa pembangunan jalan di sana sangat gampang untuk pembebasannya, nggak ada demonstrasi, nggak ada apa. Lalu saya tanya dia, kenapa kok gampang sekali ya untuk ganti rugi tanah? Di sana itu kan kerajaan, semua tanah itu milik raja, jadi kayak di Jogja gitu. Jadi itu kemurahan raja ketika membangun infrastruktur yang gampang, yang banyak banget, itu sebenarnya tanahnya ya persis kayak DIY gitu. Jadi yang saya ingin tekankan di sini, walaupun banyak negara Muslim yang gender empowerment measure-nya atau GDI-nya, Gender Development Index-nya rendah, tapi Tunisia, kemudian mana itu di negara-negara Maghribi maju banget ya. Jadi walaupun Quran sebagai konstitusi, tapi cara menginterpretasi agama di sana sangat maju. Jadi
Bahkan perempuan di parlemen itu 51%. Jadi pernah pada titik melebihi laki-laki di sana. Baik, saya lanjut untuk musyawarah mufakat. Jadi Bung Karno nggak suka dengan one man one vote, tapi sukanya adalah musyawarah mufakat untuk mencapai hikmah. Jadi yang disitir oleh Bung Karno adalah bahwa manusia itu tempat kelemahan. Yang paling sempurna milik Tuhan. Karena kita saling lemah, maka mari menyempurnakan dengan bermusyawarah supaya ada hikmah dari musyawarah tersebut. Jadi itu yang disitir Bung Karno. Jadi kalau bicara waktunya kurang 2 menit lagi. Oke. Jadi nasionalisme religius itu karena di dalam penciptaannya, dalam pemaknaan sila persilanya itu dirujuknya kepada agama. Karena Bung Karno bicara bahwa masyarakat kita ini religius, spiritualis, dan itu adalah mutu-mutu manikam yang saya kemudian susun untuk menjadi Pancasila. Jadi apa intinya di sini? Ini tayang saya nggak bisa ya ditayangkan. Saya mau bicara tentang tantangan saat ini, tapi ya udahlah nggak bisa ditayangin. Saya sudah serahkan ya tadi. Oke, teman-teman. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa Indonesia itu karena Pancasila itu menunjukkan kemampuan kita mengelola perbedaan. Sekarang zamannya populisme, teman-teman mudah-mudahan tahu ya, populisme itu adalah suatu kesadaran berdasarkan supremasi suatu kelompok tertentu, kayak Trump, dia merasa white is supreme than the black, than the ASEAN. Jadi polisi-polisinya adalah diskriminatif. Nah sekarang itu populismenya di situ karena nggak kenal Pancasila. Kalau Pancasila sosialismenya ada di sila 5, tetapi berkemanusiaannya sampai kepada internasional. Jadi kalau ingin mengembangkan watak kepribadiannya seperti Pancasila dengan pemaknaan-pemaknaannya itu. Bahwa kita open-minded, kita open heart, sehingga bisa gotong royong dengan orang yang berbeda-beda, dan kita punya open will, punya kecerdasan spiritual. Sehingga kenapa 17 Agustusnya itu sembahyang dulu orang-orang NU ya, untuk minta petunjuk kapan enaknya proklamasi. Padahal si Soekarni dan kawan-kawan sudah metenteng tanggal 15 minta proklamasi. No. Ini ada kecerdasan. Jadi istilahnya semedi cara kita itu, cara Muslim baru itu jangan ambil Jumat dan seterusnya. Ini cerita ya di balik penentuan itu. Dan kita sampai saat ini kan ternyata walaupun awalnya mengkhawatirkan, penanganan COVID kita masuk ke 5 terbesar. Karena apa? Karena open-minded, open heart, artinya berbaik, kemudian open will, kecerdasan spiritual. Jadi berpikiran terbuka itu disertai dengan keterbukaan hati dan tidak diskriminatif, tidak rasis, maka akan mengantar kita kepada kecerdasan spiritual. Contohnya apa? Ya gotong royong itu. Dari gotong royong ada wisdom, ya, dan wisdomnya itu banyak sekali di Indonesia itu yang sekarang dirujuk oleh negara Barat. Misalkan musyawarah mufakat sekarang disebut dengan deliberatif demokrasi. Sekarang dipakai di mana-mana. Tanggung renteng. Sekarang mendapat mendapat Nobel dari Muhammad Yunus. Belajarnya di Indonesia. Tanggung renteng itu, dan praktek-praktek wisdom yang lainnya. Mohon maaf, Bunda, waktunya sudah. Nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Oke. Baik, sudah tadi disampaikan oleh narasumber yang ketiga terkait dengan tema besar kita kali ini, membangun watak bangsa. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik, seluruh peserta, ini ada beberapa pertanyaan, ada diskusi yang disampaikan melalui chat ya. Nanti pasca chat ini silahkan bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand untuk bisa bertanya atau berdiskusi secara langsung dengan narasumber. Yang pertama ini dari Mbak Ida Maria, Bu Ida atau Ida Maria ya.
apa yang menjadi motivasi terkuat ibu-ibu sekalian? Berarti ini yang di Nelarasati tidak termasuk ini ya. Meskipun telah berkeluarga dan memiliki kesibukan pribadi, tetapi tetap konsisten untuk aktif dalam kegiatan organisasi, supaya nantinya jadi gambaran dan pengingat untuk kami agar selalu mengawal tujuan Kohati. Ini nanti agar disampaikan sedikit ya. Ini dan juga yang kedua, ini dari Lamema Parandi, ini semacam sharing juga, perempuan bisa menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan di desa-desa, tetapi juga pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera. Seperti halnya Kohati dalam pembangunan. Semua berawal dari sikap kuat, berkarakter, inner beauty, dan emansipasi. Maka bagaimana seharusnya menyiapkan generasi perempuan dengan watak nasionalis yang Pancasilais, ya. Sementara ada dua, nanti pasca itu akan kita lanjutkan dengan session atau termin yang berikutnya. Monggo saya persilakan kepada Yunda Handayani dulu untuk menyampaikan. Baik, terima kasih sekali untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Ini lebih mungkin semacam kegalauan ya dari adik-adik sekalian sebagai Kohati di antara kesibukan kuliah. Ini bagaimana ya mengurus organisasi ini, apakah bisa ya dengan berorganisasi ini kemudian kuliahnya juga lancar, lulus tepat waktu ya. Kemudian belum lagi nanti yang mau menikah dan sebagainya. Pasti itu beban yang umum ya bagi kita semua sebagai anggota Kohati yang masih mencari begitu ya, mencari jati diri, mencari akan menjadi apa ke depannya seperti itu. Dan itu sangat wajar apabila ini dirasakan oleh adik-adik sekalian, maka mungkin ini sharing saya juga. Saya juga mengalami masa-masa yang sama dengan adik-adik sekalian ketika waktunya ujian, waduh ini lagi ada acara, bagaimana kita bisa konsentrasi ya, nah, seperti itu sama. Tetapi mungkin motivasinya adik-adik sekalian, seperti tadi juga disampaikan oleh Bunda Eva ya, bahwa berorganisasi memang bukan sesuatu yang secara langsung akan berdampak pada misalnya pencapaian akademis kita kemudian menjadi lebih baik, bukan seperti itu. Tetapi berorganisasi ini adalah membentuk diri kita, khususnya karakter-karakter tadi ya, karakter-karakter sebagai orang-orang yang nantinya bisa memberikan kontribusi bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Jadi istilahnya kita dilahirkan di dunia ini bukan untuk hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita diharuskan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bagi bangsa, negara, dan bagi dunia, begitu ya. Jadi tugas kita itu sebenarnya adalah menjadi khalifah fil ard, begitu ya kira-kira ya adik-adik sekalian. Jadi perjuangan kita memang tidak mudah ya, bukan hanya mengurusi diri sendiri saja. Seringkali itu menjadi pemikiran, aduh ini aku ngurusi diri sendiri aja nggak beres ini ya. Jadi insya Allah ya kalau kita memikirkan orang lain ya, kita juga akan tertolong. Kalau kita menolong agama Allah apalagi ya, menolong bangsa ataupun negara, insya Allah akan datang pertolongannya. Jadi jangan berkecil hati ya kalau mungkin 1-2 kali kita merasa gagal dalam kuliah karena organisasi ya. Ini hasil ataupun manfaat yang akan didapat oleh setiap aktivis, insya Allah lebih dari pengorbanan tadi, pastinya ada hikmah ataupun ada hasil yang
tidak terlihat, tidak terasa, tapi nanti ketika sudah menjadi pemimpin ya, sudah menjadi bekerja apakah di instansi ataupun bekerja mandiri ya, itu akan terlihat nanti bahwa dia pernah aktif dalam organisasi. Akan berbeda dengan orang yang tidak pernah memiliki pengalaman di dalam organisasi. Kesulitan-kesulitan yang ada di dalam masa organisasi itulah yang menempa adik-adik sekalian untuk nanti ketika bekerja baik mandiri ataupun di dalam satu instansi atau institusi, bekal itu akan Anda bawa untuk selanjutnya dan menjadi insya Allah itu berkah tersendiri ya. Anda bisa melihat kakak-kakak ataupun senior yang aktivis-aktivis, insya Allah dimanapun bekerja, dimanapun insya Allah bisa mengendali, bisa mengatur begitu ya, baik untuk dirinya maupun kemudian juga untuk instansinya. Baik, satu lagi tadi pertanyaannya apa ya Mbak ya? Halo? Ya, yang kedua ini terkait dengan generasi perempuan, menyiapkan bagaimana seharusnya menyiapkan generasi perempuan dengan watak nasionalis yang Pancasilais. Oke. Dan juga Baik, ada tambahan satu lagi, ini nanti sekalian dirangkum saja untuk ini, ada dari @hansumi 2021 ya. Perlu diingat di NKRI tidak ada Kementerian Kesetaraan, tapi adanya pemberdayaan perempuan saja. Seperti itu. Tambah satu lagi, jadi ada 3 pertanyaan nanti silakan dirangkum. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk tambahannya. Baik, bagaimana kemudian kita menyiapkan ya? Saya kira itu ada materi-materi tersendiri mungkin ya untuk mempersiapkan bagaimana adik-adik Kohati ini dipersiapkan untuk ke depannya. Kita punya banyak senior-senior yang ahli dalam berbagai bidang. Tentu mungkin perlu sesi-sesi tersendiri ya, baik dalam hal pemerintahan, dalam hal mungkin entrepreneur dan sebagainya, itu bisa dikembangkan dengan sesi-sesi tersendiri nanti. Insya Allah semuanya bermuara kalau dari kita sebagai warga Indonesia tentu akan mendukung ya perjuangan bangsa dan negara kita untuk menjadi tadi yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur tadi, tentu ke sana perginya. Tentu saja itu landasannya adalah Pancasila tadi, insya Allah demikian ya. Baik, selanjutnya untuk kementerian ini ya, apa kita perlu ya kementerian untuk kesetaraan ini? Saya kira sudah dengan adanya pemberdayaan perempuan itu tadi harapannya adalah ujungnya sama ya. Kalau perempuan itu sudah berdaya, insya Allah tidak perlu lagi instansi khusus untuk penyetaraan perempuan dengan laki-laki begitu ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Eva barangkali ya, bahwa ada kendala tersendiri bagi wanita. Ini mungkin umum ya untuk wanita sebagai wanita timur ya yang kita patuh kepada suami tadi ya, sebagaimana diceritakan oleh Dek Larasati juga ya. Itu kadang-kadang kemudian menjadi hambatan tersendiri. Itu hambatan pribadi kita sebenarnya. Dan itu bisa dikomunikasikan sebenarnya dengan suami ya. Bagaimana kemudian suami ini bisa ridho ya, bisa memberikan izin kepada istrinya untuk kemudian juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, karena tidak semua suami memang memberikan izin ini ya. Jadi itu perlu disepakati dari awal sebelum menikah barangkali ya, supaya nanti tidak bertengkar ya gara-gara istrinya aktif di dalam masyarakat, mengembangkan diri. Itu memang satu kendala tersendiri bagi para wanita. Tetapi apabila dari awal itu sudah ada diskusi dengan calon suaminya, begitu ya, untuk yang belum bersuami ya. Jadi dari awal itu sudah ada kesepahaman dulu bahwa nanti istri ini bisa misalnya bekerja, kemudian juga bisa berorganisasi, karena sebenarnya potensi dari seorang wanita itu luar biasa ya. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini banyak pemimpin
baik di Indonesia maupun di luar negeri, pemimpin-pemimpin wanita dan cukup berhasil begitu ya, seperti Angela Merkel juga kalau di Jerman, di Indonesia juga banyak sebenarnya pemimpin-pemimpin wanita, hanya saja memang secara jumlah mungkin masih kalah ya dengan laki-laki atau dengan pria. Hambatannya itu tadi, dan itu bisa disepakati atau didiskusikan sebenarnya dengan pasangan. Saya kira demikian dari saya, Mbak. Ya, terima kasih, Dinda. Dari Dinda Larasati mungkin akan menyampaikan sharingnya terkait dengan beberapa hal tadi juga. Saya persilahkan. Iya, Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Bu. Saya off cam karena di sini sinyalnya rada susah. Iya. Iya, tadi kan ada beberapa singgungan dan juga pertanyaan yang dari Mbak Ida tadi, kenapa kok masih masih memiliki sebuah motivasi untuk kita konsisten aktif di dalam organisasi meskipun di situ posisi sudah berumah tangga, sudah berkeluarga dan juga sudah menjadi ibu-ibu. Yang pasti di sini para ibu-ibu yang sudah berumah tangga, sudah berkeluarga lebih bisa merasakan dan juga kita merujuk kembali ke bagaimana tujuan dan juga motivasi dasar atas nama Kohati. Terus yang kedua, pembahasan terkait menyiapkan generasi perempuan dengan watak nasionalisme dan juga Pancasila. Memang saat ini kita sebagai penerus bangsa ya, terutama yang perempuan, kalau saya pribadi melihatnya masih banyak sekali yang benar-benar kurang dalam hal bagaimana memiliki rasa. Kita bisa memiliki rasa nasionalisme, kita memiliki rasa Pancasila untuk diri kita dan juga lingkungan masyarakat kita. Jadi untuk menumbuhkan suatu rasa ataupun watak kita dalam menyiapkan generasi perempuan perlu dengan sangat diri kita sendiri sebagai perempuan terutama untuk kita belajar lebih menyiapkan diri kita dalam hal menyiapkan pendidikan secara karakter kita, di mana pendidikan karakter ini menurut saya sangat perlu untuk kita sebagai perempuan dalam hal religius kita seperti apa, rasa nasionalisme untuk menumbuhkannya seperti apa, kemandirian diri kita sebagai perempuan, dan juga rasa gotong royong dan juga integritas diri kita sebagai perempuan. Jadi poin religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan juga integritas itu merupakan suatu nilai yang memang perlu dan sangat dibutuhkan dalam diri kita untuk belajar, untuk apa ya istilahnya menumbuhkan karakter kita, nasionalisme dan juga Pancasila. Kita diajarkan untuk bagaimana kita dalam perilaku melaksanakan ajaran agama kita. Misal kita beragama Islam, kita pasti memiliki suatu kepercayaan yang memang kita anut. Bagaimana cara kita bisa menghargai suatu perbedaan agama, meskipun kita punya kawan ataupun perempuan dari Islam, non-Islam, ataupun perbedaan keyakinan yang lainnya. Tapi bagaimana caranya kita bisa bertoleransi, hidup rukun, dan juga melaksanakan ajaran kita dengan baik. Terus untuk rasa nasionalisme, perlu kita tanamkan sejak dini ya. Mungkin dari kita sekolah TK, SD, SMP, dan seterusnya, kita seringkali mendapatkan suatu pembelajaran bagaimana cara kita untuk mencintai tanah air.
bagaimana caranya kita bisa menunjukkan suatu kesetiaan, kepedulian kita, dan juga penghargaan yang begitu tinggi terhadap bangsa kita, keadaan sosial budaya kita, dan juga di lingkungan masyarakat kita. Terus suatu nilai kemandirian itu juga menjadi poin penting bagi diri kita sebagai generasi perempuan. Jadi kita sebagai perempuan nggak gantung noh orang lain, nggak gantung noh wong lanang gitu. Bukan berarti kita menganggap diri kita setara, bukan. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi apa yang menjadi daya kekuatan dan juga potensi diri kita sebagai perempuan, nah di situ kita bisa melakukan suatu hal yang nantinya bisa jadi perubahan, dan di situ terlihat bagaimana kemandirian seorang perempuan. Dan perilaku gotong royong kita perlu kita tanamkan ya dari kecil hingga sekarang ataupun sampai nantinya kita bisa gotong royong saling bantu antar teman kita, woman support woman, terus antara kita dengan anggota masyarakat, sebagaimana kita berperan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Nah, yang terakhir adalah sebuah nilai integritas. Jadi, integritas ini merupakan suatu nilai yang benar-benar mendasari perilaku kita, supaya menjadikan diri kita sebagai orang yang benar-benar baik, bisa dicekel ataupun bisa dapat dipercaya, memiliki sebuah komitmen, kesetiaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan juga moral yang baik. Jadi pendidikan karakter atas 5 poin nilai tersebut menurut saya memang sangat perlu kita tanamkan pada saat diri kita sebelum menginjak ke bangku sekolahan, sampai nantinya kita selama hidup di alam bumi ini. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Larasati. Pandangannya cukup bagus untuk didengarkan dan juga diimplementasikan ya bagi adik-adik, terutama yang saat ini masih berproses di Kohati seperti itu. Sebelum kita ke sesi yang berikutnya, monggo dari Bunda Eva Sundari untuk menyampaikan beberapa pandangannya juga terkait dengan hal-hal tadi, singkat dan padat, nanti untuk kita menuju ke diskusi yang selanjutnya. Ya, saya tidak beropini, saya pakai data-data aja ya. Teman-teman tahu kan apa itu Thomas Alva Edison ya, ketika ditanya kok Anda cerdas sekali menemukan bola lampu itu, gimana, apa Anda pinter? Enggak, saya dulu itu DO ya. Itu terjadi juga dengan penemuan Apple, penemuan siapa itu, Facebook itu siapa, Zumaker ya, apa namanya itu. Nah, Thomas Alva Edison itu juga dikatain bodoh dulu, sampai gurunya kan nggak mau ngajar ya. Jadi dia jawab 1% IQ, 99% itu adalah kerja keras. Nah, yang terakhir kemarin Nadim tiba-tiba bicara, yang menentukan seseorang sukses atau tidaknya itu bukan IPK, tetapi adalah kecerdasan mental. Bagaimana mempunyai mindset yang positif agar kita agar kita bisa memaksimalkan potensi intelektual, itu adalah mental, mengatur mental. Orang yang diajarkan membenci itu sarafnya nggak bisa tumbuh ya. Bu dokter pasti tahu ya bahwa di bawah 5 tahun itu kan kesempatan memproduksi saraf sebanyak-banyaknya. Ternyata penyediaan lingkungan yang mengajarkan tentang cinta kasih, tentang ketidakadanya ketakutan, itu menyebabkan sarafnya itu berkembang banyak. Orang sudah itu haram, itu orang takut, menjadikan kita sangat bersyukur ya bahwa kita berada di negara yang harusnya menjadi inovatif paling tinggi.
negara yang paling kreatif karena berisi keberagaman. Semakin orang beragam, semakin resilient, semakin kuat daya tahannya. Kemudian semakin kreatif karena latar belakangnya orang macam-macam, jadi ide-ide itu seperti letupan-letupan begitu. Juga paling inovatif, paling kreatif harusnya ya. Tapi Indonesia kok nggak terjadi. Kita itu inovasinya 5 terburuk ya di dunia. Padahal syarat untuk paling inovatif itu ada. Ternyata apa? Penyeragaman. Orang-orang ditakuti, orang-orang kemudian diseragamkan, nggak boleh berpikir. Nah, itu yang menyebabkan orang kemudian tidak happy ya, karena orang diajarkan kebencian. Kenapa kok Skandinavia itu negara yang paling bahagia dan ternyata pengetahuannya paling tinggi, kualitas pendidikannya paling tinggi? Itu karena orang diajarkan untuk tidak takut, tidak membenci. Jadi orang yang pesek, yang keriting, imigran itu kalau ditanya ya, yang dari Timur Tengah, mau lari kemana? Dari Suriah, lari kemana? Dari Irak. Semuanya minta ke Skandinavia, ke Denmark, ke Finland, ke Swedia. Kenapa? Di sana tidak ada diskriminasi. Semakin kita tidak ada diskriminasi, semakin orang happy, semakin orang happy, kreativitasnya muncul. Indonesia punya bakat itu, tapi belum terjadi. Nanti suatu saat kita akan diskusi masalah ini. Kenapa negara yang paling beragam, pandai mengatasi ekstremisme, pandai mengatasi balkanisasi, tapi di sains kurang. Ya, itu pertanyaannya. Oke, itu jawaban saya, Mbak. Oh, untuk perempuan saya mau kasih data lagi. Kemenlu itu pada saat rekrutmen 3 tahun berturut-turut, itu IP tertingginya adalah perempuan. Mas Arief, rektor IPB, itu telepon saya. Mbak tahu nggak? Dan UI ya, pada saat lulusan itu 10 tertinggi, itu 7 diantaranya itu adalah perempuan. Jadi secara potensial natural perempuan itu tidak ada no problem ya. Tapi begitu ditanya, what do you want to be? Hei para gadis yang IQ-nya tinggi-tinggi, terserah suami. Saya enggak tahu, terserah pada suami. Ini problemnya. Karena apa? Di kepalanya belum beres bahwa dia bukan pengontrol tubuhnya, dia bukan pengontrol nasibnya, dia bukan pengontrol otaknya. Itu loh. Jadi potensi perempuan itu luar biasa, tapi kemudian dijajah ya, kepalanya dijajah sehingga menjadi kelas nomor 2, menjadi itu dan seterusnya. Dan di ASN yang masuk di ASN itu adalah perempuannya selalu dominan, IPK-nya tinggi, nilainya tinggi, tapi tidak pernah bisa sampai ke pucuk pimpinan. Kenapa? Karena tidak mau ikut pelatihan yang keluar kota, eman-eman, itunya. Bojone gak gelem nih, wangi. Padahal yang potensial untuk jadi pemimpin itu adalah perempuan. Dan repotnya ketika perempuan jadi pemimpin, negara lebih adil, negara lebih setara, mengatasi COVID juga paling efektif ya. Markel, Taiwan, kemudian New Zealand. Ya, potensi ini yang kemudian direndahkan oleh doktrin agama, pendidikan, dan seterusnya. Tapi lihat di Tunisia, walaupun negara Islam, perempuannya moncer ya, karena interpretasi agamanya clear kesetaraannya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Benar. Sudah 3 pertanyaan tadi dan juga ada diskusi dari peserta melalui chat, sudah dijawab dengan gamblang oleh 3 narasumber kita. Silahkan saya buka termin yang berikutnya untuk yang akan berdiskusi secara langsung. Silahkan untuk raise hand atau langsung untuk membuka line-nya di unmute line Zoom-nya, sampaikan untuk pertanyaannya atau diskusinya, karena waktu kita 15 menit ke depan ya untuk diskusi yang termin kedua ini. Barangkali ada 1 atau 2 partisipan untuk bisa menyampaikan gagasannya. Saya persilahkan. Dari peserta, adik-adik, ini saat ini pesertanya 56. Kalau kita lihat dari
kolom partisipan ini, dan tadi saya lihat juga sempat sampai ke 70 angkanya, luar biasa. Saya kira rekan-rekan perempuan, adik-adik Kohati ini rindu dengan hal-hal seperti ini, karena kalau kita melihat di forum-forum yang lain itu memang seperti yang Bu Eva sampaikan tadi, narasumbernya maskulin gitu ya, sangat maskulin, dan saat ini narasumbernya perempuan, membahas perempuan, dan kepanitiaannya pun juga demikian. Begitu. Monggo saya persilahkan kawan-kawan. Oh, ini sudah ada yang raise hand, Hilda Ainun. Saya persilahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya Bu sebelumnya atas kesempatannya pada diskusi yang sangat menarik dari sore hari ini, sore menjelang maghrib hari ini. Saya menyimak dari awal ya mengenai pembahasan kita mengenai posisi perempuan di masyarakat, kemudian dari data-data yang disampaikan tadi ya Bu, mengenai keterlibatan perempuan di berbagai institusi, kemudian doktrin yang muncul, baik itu doktrin yang kemudian ditanamkan tidak hanya kepada perempuan sebenarnya, tetapi kepada laki-laki juga doktrin yang ditanamkan kepada mereka terkait pemahaman mengenai maskulinitas seperti apa, itu juga menjadi cukup masalah ya. Akhirnya muncul masalah-masalah perempuan tadi yang menduduki posisi-posisi, tapi kalau istilahnya itu glass ceiling ya, dia mampu kita sebagai perempuan di posisi-posisi, misalnya contohnya tadi ASN, kita terlibat di sana, banyak yang terlibat di sana, tapi mengalami glass ceiling, di mana kita mampu melihat potensi itu, mampu melihat posisi itu, tapi nggak bisa menjangkau gitu. Nah, kalau saya bilang itu merupakan PR kita bersama ya, pekerjaan rumah yang sebenarnya bisa dibilang nggak selesai-selesai, karena itu tadi mulai dari doktrin agama, doktrin kebudayaan, kemudian lingkungan kita yang yang memahami terkait kesetaraan ini bisa dibilang minoritas gitu. Jadi untuk untuk kita mampu memahamkan seluruh pihak terkait cara memandang kesetaraan itu cukup sulit. Kalau mengenai mengenai keberagaman kita Bu, kemarin ada isu yang cukup banyak diperbincangkan di mana-mana ya. Kalau teman-teman yang lain sempat nyimak mengenai isunya itu soal child free yang yang digaung-gaungkan, bukan digaungkan sih sebenarnya. Ada influencer namanya Gita Savitri yang kebetulan dia memilih bersama suaminya memilih untuk child free, dan kemudian kayaknya banyak pro kontra mungkin gitu. Bisa dipersingkat Mbak Hilda ya. Ya, iya. lebih dipersingkat lagi karena kita terbatas oleh waktu. Oh iya Bu. Ya. Iya. Iya, mengenai keberagaman tadi gitu. Nah, ada pendapat dari seorang influencer mengenai child free tadi, dan sepertinya tidak diindahkan oleh banyak pihak gitu di masyarakat kita. Akhirnya timbul pro kontra. Mungkin pandangan dari pembicara saja mengenai isu-isu seperti itu yang muncul, yang kemudian menghadirkan pro kontra, padahal bentuknya itu kan pilihan individu ya, bukan ajakan untuk kalau mereka harus kayak gini, harus kayak gitu. Ya, cukup ya. Ya, mungkin sudah itu cukup ya. Bisa dipahami. Terima kasih. Dari mana ini, Mbak Hilda? Dibuka dulu mic-nya. Oh iya, maaf Bu. Dari FBIU, dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Oke, dari Universitas Islam Indonesia.
Terima kasih Mbak Hilda. Saya persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan tanggapannya singkat, padat dan jelas karena kita tinggal 10 menit lagi waktu yang diberikan oleh panitia. Sekaligus kami minta untuk memberikan closing statement-nya terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Saya persilahkan yang pertama kepada Dinda Larasati. Silakan. 3 menit ya, sekaligus closing statement. Halo Bu, mohon izin, tadi suaranya ini putus-putus. Oh ya, langsung closing statement aja kalau begitu. Ya, halo, sudah terdengar jelas Bu? Sudah. Ya, closing statement untuk acara diskusi pada sore hari ini terkait bagaimana peran Kohati dalam pembangunan mata bangsa Indonesia. Kita sebagai Kohati perlu bagaimana cara kita untuk memperkenalkan diri kita, bagaimana cara kita untuk memberdayakan diri kita sebagai perempuan dengan potensi kita tanpa kita sering menuntut kata kesetaraan diri kita antara perempuan dan juga laki-laki. Karena perempuan kita wajib memberdayakan diri kita bukan untuk menuntut kesetaraan diri kita. Selamat Milad untuk Kohati ke-55 tahun. Semoga teman-teman kaum perempuan saat ini lebih sadar akan dirinya, lebih sadar akan kemampuan potensi dirinya untuk sama-sama membangun watak bangsa Indonesia yang cinta Nusantara, nasionalisme, dan juga Pancasila. Ya, terima kasih Dinda Larasati. Selanjutnya kepada Bu Eva. Bunda Eva, silakan sekaligus closing statement. 3 menit. Ya, satu bahwa sosmed ataupun di sosial media itu adalah pilihan. Kita mau bebas, mau lebih pintar atau lebih bodoh. Lebih bodoh dalam arti kita juga disetir oleh mereka-mereka. Jadi ketika kita sudah siap untuk bereksperimen, berekspresi, maka kita juga harus siap untuk menutup kuping kita. Karena kita berhak bahagia, istilah saya begitu ya. Jadi kalau kita mau bahagia, kita mau gaya seperti apa, nggak usah didengerin yang orang-orang yang nyinyir itu sepanjang tidak melanggar hukum, sepanjang orang kan benci lihat orang menonjol itu benci, agak iri ya. Jadi selalu direcokin ketika orang berani menunjukkan siapa dirinya, berekspresi bebas, akan iri. Jadi saran saya bebaskan kepala kita dari dikte-dikte sosial itu, dari nyinyir-nyinyir itu, dan be happy with yourself. Jadilah diri Anda sendiri. Nah, untuk penutup saya mengucapkan selamat milad lagi ya kepada teman-teman Kohati, dan mari kita sama-sama berjuang untuk martabat keperempuanan kita, bahwa kita perempuan yang cerdas, kita mampu melindungi diri, kita tidak dibodohin, kita menjadi tuan di dalam diri kita sendiri. Dan kesetaraan itu adalah janji Tuhan, bukan karangan kita. Setiap orang berkedudukan sama, yang menentukan kita lebih tinggi atau rendah itu hanya Tuhan, bukan manusia. Sesuai dengan takwa kita, manfaat kita, dan seterusnya. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eva. Selanjutnya yang terakhir kepada Yunda Handayani. Iya, terima kasih Mbak Sulis, juga yang lain-lain. Baik, sama saya kira dengan yang disampaikan Mbak Eva untuk penanya terakhir ya, bagaimana medsos itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan nilai diri kita ya. Kita boleh berekspresi di dalam medsos, tetapi kalau kita sebagai Muslim, apalagi sebagai Kohati ya, gunakanlah medsos ini untuk menyiarkan atau untuk menyampaikan kebaikan. Sebaiknya seperti itu ya, sehingga saya kira kalau apa yang kita sampaikan itu tidak merugikan orang lain, kemudian itu juga memberikan manfaat bagi orang lain,
semestinya itu tidak ada yang akan ribut begitu ya. Jadi memang perlu kebijakan ya, bahwa kita itu menyampaikan apa-apa di dalam medsos itu dengan bijak. Apakah ini kiranya bermanfaat untuk orang lain? Apakah ini kiranya akan membuat orang lain sakit hati dan sebagainya? Perlu hal seperti itu, dan saya kira kita semua sebagai anggota Kohati ya harusnya memiliki hal ini. Kita sudah cukup belajar baik dari bangku sekolah, bangku kuliah, dan tentunya perlu ditambah ya wawasan keagamaan kita sebagai muslim dan muslimah, sehingga kita punya rasa ya ketika kita mau melemparkan suatu isu di medsos itu memang adalah hal yang berguna untuk masyarakat. Baik, saya juga mengucapkan selamat Milad yang ke-55 untuk Kohati. Semoga selalu istiqomah ya untuk memberdayakan diri kita sendiri, tadi seperti Dek Larasati bilang ya, memberdayakan diri kita sendiri dan juga perempuan-perempuan yang ada di Indonesia khususnya, karena kita mengharapkan para perempuan ini melalui khususnya Kohati tadi ya, insya Allah Kohati ini sebenarnya berperan bukan hanya untuk dirinya ya diharapkan, tetapi juga menjadi agent of change begitu nantinya di lingkungannya, sehingga bisa memberdayakan diri, keluarga, dan juga para perempuan di lingkungannya, sehingga sebagaimana juga satu hadis bahwa wanita adalah tiang negara ya, ketika wanita-wanita kita ini kuat dan berdaya, maka akan jayalah, akan majulah negara itu, ya, akan selamatlah negara itu. Insya Allah demikian, karena peran wanita adalah sebagai ibu, sebagai istri, dan juga sebagai warga masyarakat ataupun warga negara. Apabila ketiganya ini dapat terlaksana dengan baik, maka insya Allah negara dan bangsa kita ini akan menjadi bangsa dan negara yang maju, yang dipandang oleh bangsa-bangsa lainnya. Selamat Milad ke-55, sukses selalu, salam Yakusa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk 3 narasumber yang sangat luar biasa sore hari ini, sudah memberikan banyak pencerahan kepada kita semuanya. Sharing-sharingnya, ide-idenya, dan juga gagasannya terkait dengan bagaimana mengembangkan, bagaimana memberikan pandangan dan wawasan kepada kita semuanya tentang pembangunan watak bangsa Indonesia dan juga cara mengimplementasikannya, bagaimana perempuan untuk mengisi peran dalam pembangunan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah dengan setia bersama dengan kita dari jam 3 tadi. Apresiasi dan bangga juga kepada adik-adik Kohati Jenderal Sudirman, UPN Veteran Jawa Timur yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya Sulistiori, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jayalah Kohati, bahagia HMI, yakin usaha sampai. Selamat Milad Kohati yang ke-55. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Ya, baik, terima kasih Hindarini. Sebelum saya tutup acara pada hari ini, teman-teman bisa on cam sebentar, kita foto bersama sebagai kenang-kenangan. Ya, teman-teman yang lainnya bisa on cam, masih ditunggu ini. Oke,
Terima kasih. Sudah ya dari Yunda Kartika sudah difoto? Iya, sudah. Ya, terima kasih. Gimana Yunda sama saudara-saudara semuanya setelah melalui pemaparan yang dilanjutkan dengan diskusi yang cukup menarik, akhirnya waktu juga yang telah membatasi kita. Kalau melihat antusiasnya peserta nih, tampaknya perlu diadakannya lagi acara webinar yang dengan tema yang berbeda. Dengan ini maka acara webinar kami tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai pada penghujung acara. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua ya, adik-adik sekalian. Amin, amin. Terima kasih kepada seluruh peserta dan pemateri. Ya, salam semua. Ya. Sukses untuk Dek Kartika dan kawan-kawan semuanya. Amin, amin, amin. Sampai bertemu di lain event, Ibu. Iya. Ya,